Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kami telah bangun di pagi hari ini dan menikmati hari yang baru. Kami akan memulai hari ini bersama dengan Tuhan dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka kiranya Allah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Nehemia 9 ayat 1 sampai 37. Namun saya hanya akan membaca ayat 32 dan 33 saja. Tema renungan hari ini akan saya berikan judul Diarahkan Injil. Ayat 32, Sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya, janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami. Ya, oleh seluruh umatmu sejak zaman Raja-Raja Asyur sampai hari ini. Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang melakukan kebenaran firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kalau kita sama-sama membaca kisah dari Nehemia, maka kita akan dapati bahwa Nehemia bertugas untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan Ezra membangun kembali kerohanian orang-orang Yahudi yang kembali ke tanah air mereka. Di sana mereka datang bukan sebagai seorang bangsa yang sudah merdeka, tetapi mereka masih merupakan bangsa yang dijajah. Namun karena campur tangan Tuhan melalui Raja Artasasta, maka Nehemia dan juga segenap orang-orang Israel itu kembali ke tanah air mereka untuk membangun kembali Yerusalem. Mereka tahu untuk membangun kota itu di tengah-tengah kepungan musuh yang masih melanda kota itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Membangun kota dengan dikepung dan juga dengan banyak ancaman, mereka tidak mampu dengan kekuatan sendiri, tetapi mereka memerlukan kekuatan yang daripada Tuhan. Namun mereka juga sadar bahwa selama ini yang mereka lakukan itu selalu menyakiti hati Tuhan. Mereka tahu bahwa dari nenek moyang mereka itu memiliki sikap yang selalu bersitegang dengan Allah. Sehingga pada zaman raja-raja ketika orang-orang Israel itu melakukan dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka, memporak-porandakan negeri mereka sehingga mereka menjadi orang-orang buangan. Nah, makanya di sini kita melihat di ayat kedua dari pembacaan pasal 9 tadi, kita melihat bahwa keturunan orang Israel itu memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Dan orang-orang yang mengucapkan pengakuan dosa itu adalah orang-orang Lewi. Di dalam doa yang cukup panjang mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-37, di sana kita dapati bahwa orang-orang Lewi sadar dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu turun-temurun, dimulai sejak Musa itu mengeluarkan mereka dari Mesir oleh karena tuntunan tangan Tuhan, sampai juga ke zaman raja-raja. Mereka tahu bahwa itu adalah konsekuensi dari dosa-dosa mereka. Pembuangan dari orang-orang Israel itu adalah konsekuensi dari dosa-dosa mereka. Sehingga ketika mereka mau membangun kembali kota dan juga kerohanian mereka perlu berfokus kepada Tuhan. Memang kita sama-sama tahu saudara bahwa ketika kita berfokus kepada Tuhan, maka itu bukan berarti sebuah mantra, sebuah resep, sebuah rumus
Dimana kalau kita berfokus kepada Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan, maka pasti 100%, 1000% Tuhan akan melancarkan kehidupan kita. Tidak demikian, saudara. Tetapi yang dimaksudkan ketika hati kita itu mau diarahkan oleh Injil, maka sebenarnya kita memiliki pusat kehidupan yang terfokus hanya kepada Allah. Maka pertanyaannya sekarang, apakah kita memiliki hati yang terfokus kepada Allah karena kita sungguh-sungguh ingin merasakan kenikmatan relasi bersama dengan Allah, atau kita mencari Allah hanya karena kita menginginkan berkat dari Allah? Saya berharap dan berdoa saudara-saudara sekalian selalu memiliki kerinduan untuk memiliki hati yang terarah kepada Tuhan Yesus karena ingin mengasihi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami agar kiranya hati kami selalu terarah oleh Injil dan mengarahkan hati kami untuk fokus kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.